Eh, Perkenalkan, nama saya Martin Lewis Sirait. Saya dari kelas MB7B, jurusan Manajemen Bisnis, Stambuk 2017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, penyelesaian konflik kepribadian. Konflik kepribadian adalah hal-hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal perkuliahan maupun pekerjaan. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya dalam hal bertemu dengan orang-orang yang baru, kita tidak tahu berbagai sifat ataupun kelakuan yang mereka miliki. Baik itu perbedaan-perbedaan yang kita miliki seperti perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, dan juga perbedaan tingkat pemikiran masing-masing. Jadi kita tidak bisa menghindari terjadinya konflik kepribadian antara yang satu dengan yang lain. Sebagai salah satu contohnya, konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk tersebut yang terjadi antara lain konflik kepentingan, konflik tujuan, dan juga konflik harapan. Di sini kita melihat ada berbagai banyak bentuk konflik-konflik yang dapat timbul dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya konflik kepentingan, di mana kepentingan kita dengan kepentingan yang orang lain itu berbeda. Sebagai contoh, kepentingan saya itu ingin mencapai menang, tapi ada yang satu kepentingannya itu ingin mencari hadiah saja. Jadi bisa saja dalam hal kepentingan-kepentingan kepribadian ini kita mengalami konflik-konflik yang tidak bisa kita hindari. Kemudian di sini juga saya jelaskan ada 3 tipe kepribadian manusia. Yang pertama compliant, yang kemudian agresif, dan juga yang terakhir adalah menghindar. Di mana semua ini memiliki karakteristik yang berbeda. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari pun manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa langsung menyamakan kepribadian kita dengan kepribadian teman-teman yang lain. Jadi disinilah kita dituntut untuk memiliki rasa persatuan antara yang satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya tujuan utama daripada hal yang kita lakukan itu tercapai. Sebagai contoh, jika kita ingin meningkatkan penjualan kita, maka semua harus bekerja sama antara marketing dengan sales produksi ataupun dengan tim-tim yang lain yang ada dalam sebuah perusahaan. Jadi tujuan ataupun harapan yang tadinya sudah dibuat bisa tercapai. Kemudian yang kedua, penyelesaian konflik kepemimpinan. Di sini pemimpin tidak bisa menghindari terjadinya konflik antara anggotanya dengan anggota yang lain. Sebagai pucuk pengambil keputusan, pemimpin adalah tonggak ataupun sebuah kepala dalam menjalankan sebuah keputusan ataupun mengambil sebuah keputusan. Jadi di sini pemimpin ini harus bisa mengendalikan terjadinya konflik antara anggota satu dengan anggota yang lain ataupun departemen A dengan departemen B. Karena di sini pemimpin tidak hanya saja pengambil keputusan, tapi juga pemimpin harus bisa menjadi penengah jika terjadi masalah antara yang satu dengan yang lain. Kemudian pemimpin juga harus mengetahui cara mengatasi konflik-konflik yang mungkin terjadi. Seperti yang pertama adalah waktu yang tepat. Jadi di sini pemimpin harus tahu di mana ataupun kapan waktu yang tepat untuk mengadakan pertemuan antara yang sedang berkonflik antara yang A dan yang B. Supaya apa? Supaya keduanya bisa, pemimpin bisa melihat sisi ataupun sudut pandang dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik ini. Kemudian yang kedua, tahu batasan dalam memimpin. Di sini pemimpin juga dituntut untuk tidak mengambil keputusan secara langsung ataupun tidak secara cepat-cepat mengambil keputusan, karena pemimpin ini harus melihat dulu apa pokok permasalahan yang terjadi dalam konflik yang sedang terjadi tersebut. Jadi pemimpin tahu batasan dalam memimpin. Kemudian yang ketiga adalah menghargai perbedaan. Kadang kala pemimpin tidak tahu apa yang menyebabkan konflik ini terjadi. Bahkan perbedaan-perbedaan kecil pun bisa mengakibatkan terjadinya konflik antara yang satu dengan yang lain. Makanya di sini pemimpin dituntut untuk menghargai perbedaan yang terjadi ataupun yang ada di antara orang-orang kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Kemudian yang keempat adalah selalu siap menghadapi risiko. Di sini pemimpin dituntut untuk tidak membuat senang semua pihak yang sedang berkonflik ataupun
terhadap keputusan-keputusan pemimpin yang sudah diambil. Jadi di sini si pemimpin itu harus tegas seperti memberikan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak ataupun bagi orang-orang yang sedang berkonflik ataupun anggota-anggotanya yang sedang berkonflik. Jadi pemimpin di sini selalu siap untuk menghadapi resikonya. Kemudian yang ketiga, gaya bekerja yang berbeda-beda. Dalam hal kegiatan sehari-hari ataupun perkuliahan ataupun pekerjaan kita tidak memungkiri bahwa gaya bekerja setiap orang itu berbeda-beda. Sebagai contoh, saya orangnya yang santai saja. Kemudian ada teman saya, satu tim saya, dia orangnya pengen cepat, apapun itu yang sudah ditugaskan dia harus dilakukan dengan cepat. Jadi di sini gaya bekerja yang berbeda-beda itu memang harus disatukan antara yang satu dengan yang lain supaya apa? Supaya tujuan daripada perusahaan ataupun tujuan daripada kelompok kerja tersebut bisa tercapai dengan baik. Di sini kita dituntut untuk saling melepaskan ego masing-masing supaya apapun yang sudah ditargetkan ataupun apa yang sudah dirapatkan sebelumnya itu bisa tercapai dengan baik dan benar. Kemudian gaya bekerja juga harus kita sesuaikan dengan teman-teman kita yang lain. Sebagai contoh, kita harus mengalami perubahan. Contohnya kita harus mampu beradaptasi dengan teman-teman kita satu kelompok ataupun teamwork yang kedepannya bisa membuat kita berubah maupun mencapai perubahan yang lebih baik lagi. Demikianlah penjelasan yang dapat saya berikan. Sekian dan terima kasih.